Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Bella dan saya bersama dengan teman saya bernama Giovanni. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang PT Indofood Sukses Makmur. Nah, di sini kita akan membahas sekilas tentang PT Indofood. Apa sih itu PT Indofood? PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Siapa sih yang tidak pernah dengar PT Indofood? Pastinya semua orang pernah mendengar PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma di tahun 1990 oleh Sudono Salim yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood ini memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal pada tahun 1980-an. Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencangkup seluruh tahapan proses produksi makanan. Nah, PT Indofood ini didirikan pastinya memiliki visi dan misi. Apa sih itu visinya? Visinya yaitu a Total Food Solution Company, perusahaan Total Food Solution. Lalu di bisnis PT Indofood ini mereka memiliki misi. Misinya yang pertama menjadikan solusi atas kebutuhan pangan secara keseluruhan. Jadi PT Indofood ini memberikan solusi kepada masyarakat di Indonesia bagaimana cara untuk memuaskan kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetisi karyawan, proses produksi dan teknologi kami. Jadi PT Indofood ini senantiasa meningkatkan produktivitas karyawan-karyawan atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Mereka membukakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat boleh mendaftar atau bergabung dalam perusahaan Indofood. Selanjutnya mereka akan melakukan proses produksi dengan teknologi-teknologi yang sudah mulai canggih. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan berkelanjutan. PT Indofood ini dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia melalui produk-produk yang mereka produksi dan meningkatkan stakeholder values sehingga berkesinambungan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah merek-merek produk yang diproduksi oleh PT Indofood. Ada Indomie, Supermie, Sarimie, Sarimie gelas, Sakura, Popmie, mie 3 ayam, Indomilk, susu cap enak, 3 sapi, milk kuat, dan juga ada Citato, Lays, Kitela, Doritos, dan masih banyak lagi. Nah, PT Indofood ini bukan hanya memproduksi makanan seperti Indomie, snack saja, tetapi mereka juga memproduksi seperti susu yang bermerek Indomilk, enak, dan juga ada air mineral yaitu Club. Dan disertai dengan tepung yaitu segitiga biru atau kunci biru, dan juga minyak goreng seperti Dimoli yang sangat terkenal, dan juga ada Palmia dan Simas mentega dan Amanda. Berikut adalah merek-merek yang diproduksi oleh PT Indofood. Nah, selanjutnya kita akan melihat employees kategori by management level. Di sini ada beberapa dari operatif, ada staff, ada supervisor, ada manajer ke atas, dan juga ada employee kategori by age. Itu ada di umur kurang lebih 25 tahun, ada juga yang 25 sampai 30 tahun, dan juga ada 36 sampai 45 tahun, serta 46 sampai 55 tahun sampai 55 tahun ke atas. Nah, terus juga ada employee kategori by education level, yaitu karyawan berdasarkan dengan kategori jenjang pendidikan. Nah, di sini ada pendidikan di sekolah dasar, ada juga sekolah menengah atas, sarjana ke atas, ada diploma dan sekolah menengah pertama. Nah, di sini adalah kategori-kategori karyawan yang bekerja menurut usia mereka, menurut pendidikan mereka, dan jenjang manajemen di posisi mereka bekerja.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama ada aset. Total aset perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai 96,20 triliun, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2018 mencapai 96,54 triliun, yang berarti mengalami penurunan 0,4%. Total aset lancar pada akhir tahun 2019 adalah 31,40 triliun dan total aset tidak lancar sebesar 64,80 triliun. Yang berarti total aset lancar ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh turunnya persediaan neto dan investasi jangka pendek. Sedangkan aset tidak lancar meningkat karena aset tetap neto sehubungan dengan peningkatan kapasitasnya. Selanjutnya, perseroan pembukukan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 42 triliun dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 46,64 triliun, yang berarti mengalami penurunan 9,9% yang disebabkan oleh penurunan utang. Selanjutnya, laporan posisi keuangan pada ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai 54,20 triliun dibandingkan dengan 49,92 triliun pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh karena laba yang di sepanjang tahun 2019 dikurangi dengan pembayaran dividen untuk tahun buku 2018. Selanjutnya, perseroan pembukukan penjualan neto. Konsolidasi sebesar 76,59 triliun pada tahun 2019, meningkat 4,4% dari 73,39 triliun di tahun 2018. Didorong oleh peningkatan penjualan grup CBP dan Bogasari. Selanjutnya, laba tahun berjalan mencapai 5,90 triliun, naik 19% dari 4,96 triliun di tahun 2018, terutama karena membaiknya kinerja operasional dari perusahaan ini, serta didukung juga oleh laba neto selisih kurs dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun 30 yang berakhir pada 31 Desember 2019. Bagian paling utama para investor saham yang akan memberi saham akan masuk langsung ke laba bersihnya. Yang kita lihat di sini adalah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik intensitas induk, yaitu sebesar 4.908.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 4.166.000.000. Mengapa kita memakai yang pemilik entitas induk pada laba tahun berjalan? Karena kita sebagai investor saham, maka data yang kita gunakan adalah data pemilik intensitas induk atau pemilik perusahaan tersebut. Demikian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.